Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tanganmu, saudara yang diberkati luar biasa. Boleh disapa yang ada di kiri kanannya, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang hadir secara online maupun offline. Selamat beribadah bersama kami di Gereja YHS Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami boleh ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh terus melayani Engkau, terus menyembah Engkau di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk bisa menyembah Engkau lebih lagi. Kami siap merasakan lawatan-Mu, kami siap merasakan mujizat-mujizat terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yesus Hamasiah bless you. Yes, Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Percayaku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yesus sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Aku awal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
Jesus, 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 you're welcome in this place, Saya undang teman bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan puja lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan kemuliaan di tempat ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Dia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. hanya bagimu. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari samakan tepuk tangan kita, saudara. Kita percaya Yesus yang kita tinggikan di tempat ini berkuasa. Amin. Woo. Mari setiap kita yang percaya sama-sama nyanyikan pujian ini. Dasar dan
rindu lebih lagi memuji Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan Yesus. Sama-sama kita katakan. Wow.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sekarang tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari setiap kita yang percaya rencana Tuhan indah, sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, kami terencana. Semua yang kami pahami tentang Tuhan, karena Tuhan yang mewahyukannya dan menyatakannya. Ketika kami tahu jalan-Mu Tuhan, ketika kami berjalan di jalan-Mu Tuhan, ketika kami memahami rancangan Tuhan yang baik dan sempurna dalam hidup kami, bukan karena kami berusaha untuk memahaminya, tetapi Tuhan yang menyatakan jalannya dalam hidup kami. Tuhan yang mengerjakan karya sempurna itu dalam hidup kami. Maka memahami semua tentang Tuhan dalam Yeshua HaMashiach adalah anugerah. Terima kasih untuk kami berada di penghujung tahun 2023. Menoleh ke belakang untuk kami melompat jauh ke depan, karena kami temukan dalam perjalanan hidup kami rancangan Tuhan, karya Tuhan baik dan sempurna dalam hidup kami. Banyak hal yang belum kami pahami, tetapi kami tetap percaya bahwa itu adalah tetap kemuliaan Tuhan yang tersembunyi bagi kami. Dan biarlah kami berkata seperti Rabi Saul, Rasul Paulus yang berkata, semua kesulitan bahkan penderitaan yang kami alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang tersembunyi yang Tuhan sediakan buat kami. Biar firman hari ini, kami tidak sedang belajar mengenal Tuhan, sebab tidak seorang pun bisa belajar dan bisa mengenal Tuhan. Berfirman hari ini kami tidak sedang belajar firman. Firman tidak bisa dipelajari kecuali diwahyukan oleh Roh Kudus. Firman tidak bisa dimengerti dengan akal kami, kecuali akal kami terima pengurapan dari Roh Kudus. Ibrani pasal 8 ayat 11 berkata, tidak perlu diajarkan di antara orang percaya, kenal Tuhanmu, kenal Tuhanmu. Tidak perlu diajarkan mengenal Tuhanmu, karena Yesus Kristus yang datang dan memperkenalkan dirinya kepada manusia, dan itu sempurna. Kami tidak berkata tentang Yesus, tetapi Yesus berkata tentang dirinya sendiri. Dan itu dasar iman kami. Dasar iman kami bukan apa yang kami katakan tentang Yeshua HaMashiach, tapi apa yang Yeshua HaMashiach katakan tentang dirinya, dan kami percaya. Berfirman, kami siap. Pengurapan atas kami yang ada di rumah Tuhan saat ini secara offsite, tetapi juga pengurapan dan berbicara direct firman yang hidup kepada semua teman-teman yang sedang mengikuti secara online melalui internet, di jalan, di rumah, entah pada real time saat ini atau pada masa yang akan datang. Firman ini tetap hidup, karena kami tidak sedang membuat narasi dari yang tertulis, tetapi kami sedang berjumpa dengan firman yang hidup yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach.
Kami siap diberkati. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, Tuhan Yesus Kristus. Semua siap diberkati, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ya, orang Spanyol bilang Feliz Navidad. Orang Ibrani bilang Yom Huledet Sameak Mosea Ben David. Wow. Memang Desember Natal, yang punya uang dan tidak punya uang senyumnya sama. Ya. Kamis saya layani Natal yang sederhana dan kita hanya makan lemper. Tetapi hari Jumat yang lalu, 15 Desember 2023, pindah ke perayaan Natal yang sangat besar. Di Jakarta, The Full Gospel Businessman Fellowship International merayakan Natal, dan itu Natal pesta besar sekali. Bersama Michael Panjaitan dan beberapa artis yang lain. Ya, dan ini bercanda aja, bercanda supaya jangan terlalu serius ya. Untuk yang ini jangan serius. Ya, saya terkejut apa? Ini menu itu kan 7-8 macam di meja itu kan. Dan saya lihat ada babi hong dan ada udang. Itu kalau ada orang Yahudi dia pingsan, ya. Orang Yahudi kalau ada di situ dia terkejut. Merayakan kelahiran Mesias Yahudi, Yeshua HaMashiach, ada babi hong. Itu masalah. Tapi kan kita goyim, kita kan bangsa-bangsa. Jadi tidak ada hubungannya dengan Imamat pasal 11. Orang Yahudi kan tidak makan babi, tidak makan udang, ya loh. Tapi kalau kita rayakan Natal bangsa-bangsa, semua telah dikuduskan. Haleluya. Itu bercanda. Tapi sesuatu yang ini serius. Ini belum pernah. Jadi kalau kita mengikuti semua media mainstream dalam luar negeri, saya belum menemukan berita itu. Apalagi misalnya TV One, Metro TV, Kompas TV, itu kan penakut semua TV nasional kita. Ya toh? Hanya karena mau pilpres lalu semua Palestina. Israel tidak perang dengan Palestina, Israel perang dengan milisi Hamas. Milisi itu bukan tentara resmi Palestina. Hamas itu bukan tentara Palestina. Tentara Palestina, TNI-nya Palestina, namanya Fatah. Sementara Hamas itu adalah milisi rakyat sipil yang bersenjata. Jadi waktu penyerangan kepada Israel dari perbatasan Gaza ke Israel pada 7 Oktober, Holy Sabat, masih perayaan Hari Raya Yom Kippur, penutupan, masih perayaan Hari Raya Pondok Daun, Sukot. Suddenly pagi itu Israel diserang. Dan di Natal FGB MFI hari Jumat yang lalu, Michael Panjaitan bersaksi ternyata dia berada pada waktu Yerusalem di rudal, dia berada di Old City of the King David, Yerusalem Timur. Mereka berlari dan bersembunyi di bunker. Dia berkata begini, 3 kata yang membuat perayaan Natal itu diam semua. Israel diserang teroris. Ayo, pernah dengar di TV Israel diserang teroris? Tidak pernah. Hanya satu
pemuji pemazmur Indonesia Michael Panjaitan yang berkata, Israel diserang teroris. Wow, maka mesti ada datanya. Satu, karena Hamas terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Cari sendiri ya, googling. Ikhwanul Muslimin itu siapa? Dua, sekitar senilai 40 triliun senjata Amerika yang canggih yang ditinggalkan di Afghanistan jatuh ke tangan Hamas untuk membunuh 1.400 orang Israel pada Sabtu pagi itu 7 Oktober 2023. Tapi bukan itu maksud saya. Ada hal yang lain. Itu pertahanan dari, kalau kita dari Yerusalem ke Bethlehem kan lewat border kan tingginya 8 meter ya, tembok ya, 8 meter. Ke bawah itu 4 meter, tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Dan di atasnya itu ada kamera. Dan kamera itu terhubung dengan radar. Dan radar itu terkonek dengan angkatan darat di perbatasan Israel dan Palestina termasuk dengan Gaza. Dan ke semua angkatan. Luar biasa ya, ada kamera, ada radar, ada pasukan. Ada markas komando di situ. Belum, satu lagi, ada Iron Dome yang secara otomatis menangkal semua serangan masuk Israel. Masih satu lagi, ada David Slings. Ini pertahanan yang lebih canggih lagi dari Iron Dome. Ada satu lagi yang terbaru yang sudah diuji cobakan. Seandainya ada rudal jarak jauh dari Iran, maka dia tidak bisa sampai ke Israel karena dihancurkan di udara dengan laser. Itu pertahanan Israel. Dan semua senjata pertahanan canggih dari Israel ini terbaru adalah terhubung dengan artificial intelligence. Jadi tentara Israel seandainya lagi tidur di markas, lagi tidur nih, tiba-tiba patung avatar keluar dan berkata, bangun, ambil senjata, musuh 300 meter di depan. Itu, contohnya seperti itu. Itu artificial intelligence yang jaga Israel. Sempurna bukan? Mazmur 127 ayat 1 berkata, ini yang bicara ini bukan level baret merah, bukan. Yang bicara ini adalah King Salomo. Yang sebelum dan sesudah tidak ada orang yang hikmatnya seperti dia, yang pertahanan Israelnya seperti dia. Tidak ada. Siapa yang bilang? Tuhan. Lalu dia berkata begini, dengar Israel, pertahanan kita hebat. Tetapi jikalau bukan Tuhan yang ngawal kota ini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu pesan saya. Maka biar tiap hari Sabat imam di tembok ratapan di sinagog berkata, Yevareha Adonai fi ismereha, Tuhan berkati engkau, melindungi engkau, the Lord bless you and keep you. Tapi Israel kan under law. Jangan lupa. Jadi semua yang under law of Moses, semua yang di bawah hukum Musa adalah under curse, di bawah kutuk. Artinya kalau kau taat ya diberkati, kalau tidak taat ya musuh datang. Engkau taat ya hujan turun, engkau tidak taat langit jadi tembaga.
Engkau taat ya panen, engkau tidak taat ya belalang datang. Kan begitu. Jadi kita tidak perlu kaget, kok bisa ya? Iya, Anda kalau hidup di bawah hukum, begitulah. Begitu kita meleset, kita tidak taat, hukuman datang, kutuk datang. Maka kita bersyukur karena kita hidup. Yohanes 1:17 berkata, Musa bawa Taurat, tapi Yeshua HaMasyiah membawa anugerah buat kita. Jadi kita tidak under law, but under grace. Haleluya, amin. Ya. Jadi dengar baik. Saya tidak bicara ini, tidak, karena ini pengalaman kita. Kalau saya bicara ini kan kita mundur lagi dong. Iya dong. Ini karena rekan hamba Tuhan jadi pasti tidak tersinggung ya. Saya bilang Pater Petrus PN, mesti lahir baru, mesti ciptaan baru. Beliau akan bilang begini, Pastor salah orang, kuno itu sudah 30 tahun yang lalu, benar gak? Kalau saya bilang sama Pastor Roni, Pastor harus lahir baru, harus jadi ciptaan baru. Beliau bilang begini, Pastor sebelum you jadi hamba Tuhan, nenek moyang saya sudah Kristen di Manado itu ya. Lah iya, jadi kalau orang bicara kepada YHS, lahir baru, ciptaan baru, kuno. Iya kan? Lah iya dong. Lah itu kan karya pertama dalam hidup kita. Saya ikuti revival healing dari Pastor Verona ya. Selalu di depan dia bilang begini. Semua yang sakit akan sembuh. Selalu di depan. Semua terikat akan dibebaskan. Yang terluka dipulihkan. Selalu bilang begitu, ikutin videonya. Tapi terakhir nanti dia bilang begini. Itu bukan mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar adalah Yesus Kristus telah mengubah hidupmu. Oh itu benar sekali itu ya kan. Nah jadi Jesus Christ the life changers. Oh itu percaya itu. Kan temanya kan YHS untuk Desember ini kan dari 2 Korintus 5:17 kan. Jadi semua yang di dalam Kristus yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Masa kita begitu lagi ya toh? Nah kalau kita begitu lagi itulah masalahnya. Jadi begini, masalah kita sebenarnya bukan jadi ciptaan baru atau born again. Itu pengalaman kita. Ya, itu pengalaman kita. Saya baptis selam, mestinya baptis tidak perlu bilang selam karena baptis itu artinya diselam. Tapi kan bahasa Indonesia itu kadang begitu. Saya ke Bank BCA. Loh, itu berarti saya ke bank BCA. Kan saya ke bank BCA. Lah, BCA-nya kan Bank Sentral Asia kan. Jadi kalau saya mau ke Bank BCA, artinya saya mau ke bank BCA. Jadi bahasa Indonesia selalu begitu kok. Jadi baptis selam. Loh, selam itu ya baptis. Baptis itu ya selam. Ya, saya tidak menyindir siapapun ya. Tapi ya nyinggung ya. Ya. Jadi ya kadang ini listen to me ya. Ini habit without breakthrough itu tragedi loh saudara. Serius. Jadi habit without breakthrough itu masalah gereja, masalah Kristen. Ya. Artinya begini, sederhananya begini. Kita tiap minggu kan beribadah ini. Bayangkan kalau Tuhan beri kita panjang umur sampai umur 80 tahun. Dan untuk tiap minggu kita beribadah, itu jumlah jamnya sudah cukup.
apalagi belum pelayanan yang lain di luar hari Minggu. Wow, itu luar biasa. Belum lagi doa pagi. Teman saya sampai hari ini tidak akan pernah bisa menerima telepon. Bahkan handphonenya tidak pernah disentuh dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Tidak bisa. Siapapun tidak bisa menghubungi dia. Termasuk istri dan anak-anaknya. Tidak bisa. Karena itu jam doa. Itu sikut jeninya. Hitam. Berlutut. Wah, itu habit yang bagus. Habit yang bagus. Itu kebiasaan yang bagus. Bukankah kita melihat bahwa banyak orang Kristen di Eropa adalah habitnya Kristen? Di daerah-daerah kita yang mayoritas Kristen, bukankah habitnya Kristen? Itu kalau anak-anak keluar dari rumah tidak berdoa, papa mamanya marah luar biasa. Ya, apakah habit itu bagus? Bagus. Tetapi kan tadi saya bilang, habit without breakthrough. Jadi hanya berhenti pada biasa. Biasa ibadah, biasa melayani, itu jebakan yang luar biasa. Sudah berdoa 2 jam, sudah bagus. Sudah pelayanan minggu itu sudah bagus. Begitu orang ini tidak mengalami terobosan dalam hidupnya, orang ini tidak pernah mengalami revival, dia hanya tinggal di situ saja, hanya habitnya seperti itu. Maka saya mau katakan mungkin ini lebih ekstrim, itu pekerjaan setan. Ekstrim. Ya, saya ke gereja saja. Tapi ya sudah, jangan berubah. Ke gereja saja, jangan berubah. Caci maki jalanin saja. Kau bilang begini, aku kan manusia biasa. Ya toh? Aku kan bukan malaikat. Iblis bilang, itu betul. Berantem saja, di pasar bisa berkelahi dan bilang, aku manusia biasa dari Medan. Ya. Habit without breakthrough dalam karakter, itu masalah besar. Itu masalah besar. Maka kita lihat ya, perempuan itu Samaria ya, hanya ketemu Yesus 1 kali saja. 6 laki-laki dihempaskan. Toksit lo. Gua kira malaikat. Kamu yang rusak hidupku. Sementara istri-istri mereka bilang, kau pelakor. Ini perempuan cantik sekali tuh ya. Itu dia bisa punya 5, itu kan bukan suaminya. Jalan dengan 1 bukan suaminya juga. Tidak bisa dibayangkan bagaimana dia menariknya ya. Auranya itu aura menaklukkan itu. Itu begitu tatapan muka langsung itu laki-laki sujud itu kan. Lupa istri anaknya. Sekali ketemu Yesus. Berdebat sementara saja. Tapi ketika dia berkata, You are Messiah, kau mengatakannya. Dia lari ke Samaria. Kota Samaria penyembah berhala. Dia berubah. Satu kota mengenal Yeshua Mesias. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi habit itu bagus. Jadi setiap pagi kita doa dan setiap pagi kita terima hal yang baru dari Tuhan. Tiap pagi kita dilawat oleh Tuhan. Kita baca firman, kita ketemu pewahyuan, kita baca firman, kita ketemu rema,
kita ketemu dengan kehendak Tuhan, kita hidup di dalamnya. Tapi kalau hanya jadi kebiasaan, satu hari baca 6 pasal, dia buru-buru aja, selesai 6 pasal, kewajibanku sudah selesai. Sudah baca Alkitab, sudah habit. Natal kalau jadi habit, ya sudah Natal. Ya, kalau ini sih kebiasaan sih, bongkar-bongkar, mana baju bisa buat Natal ya, oh ada hijau. Jadi kalau Natal hanya untuk habit, itu masalah besar kita. Pastikan bahwa Natal 2023 tidak seperti Natal 2022. Kita lebih lagi terbang lebih tinggi, lebih lagi berlari lebih cepat. Kita terima yang lebih besar, lebih banyak dari Tuhan. Amin. Tuhan bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita. Saya belum pernah mengalami revival dalam hidup saya seperti tanggal 25, 26, 27 Oktober 2023. Belum pernah, baru kali ini. Jadi saya mau cerita begini. Tanggal 11 Oktober siang jam 2 itu saya melakukan kegiatan yang karena saya tidak tahu. Maka kegiatan pertama sedikit doping, tapi dopingnya itu herbal jadi tidak berdampak. Tapi ternyata doping itu menaikkan tenaga saya, tetapi tidak menaikkan kapasitas jantung. Jadi waktu saya angkat beban melampaui kemampuan jantung, maka terjadi high contraction atau high impact pressure di jantung. Maka jantung saya kolaps. Dan kalau kolaps, shutdown. Dan kalau sudah shutdown, masuk UGD. Waduh, masalah, saudara. Wow, masalah. Begitu sadar, saya tidak tahu berapa alat yang nempel di dada sampai perut dan tangan. Ya sudah, observasi 2 minggu. Jadi off. Tapi kan 29 ini ada jadwal. Jadi saya bilang sama dokter jantung, ini cepat dilakukan tindakan karena saya ada pelayanan tanggal 29 pagi dan sore pagi di YHS Bekasi ya, di Ruko Galaksi, dan sore 2 kali malam ke radio. Jadi saya bilang sama dokter, ini mau diapain? Tanggal 25 Oktober tim dokter melakukan tindakan karena observasinya sudah cukup hampir 2 minggu. Di EKG, di radiologi, di echo, semua sudah. Itu jantungnya pompanya itu cuma begitu. Pompa jantung itu kan 53 sampai 77. Saya drop ke bawah jauh. Waduh, kacau pompanya. Jadi 25 Oktober harus dilakukan tindakan. Pasrah aja sudah, tidak apa-apa. Dan tidak takut juga. Aneh ya, kok tenang sekali ya? Ya semua orang panik, saya kok tenang gitu ya. 25 siap di ruang dokter, duduk di kursi. Saya tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba saya berada di ruangan yang 11 Oktober itu di UGD lagi, rumah sakit yang sama, Colombo Asia Hospital, Bumi Serpong Name. Loh, kok saya di sini lagi? Lah, tadi kan saya di ruang tunggu, dokter. Suster, lah kok saya di sini? Lah ya Bapak jatuh. Saya masih bercanda, jatuh dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Bapak bercanda tadi sudah itu heart shutdown, henti jantung Pak. Itu kalau Bapak tidak jatuh di sini sudah meninggal Pak. Tapi dokternya pinter, dokter bilang Bapak tidak meninggal,
cuman time is over. Ya sama saja. Waktumu. Kalau Bapak pendeta tidak jatuh di ruang praktek, saya sudah lewat, Pak. Kalau lagi di kemacetan, ini hitung menit, Pak. Shut down heart. Henti jantung. Langsung jantungnya bengkak. Karena dari pembuluh darah gagal mensuplai darah ke jantung karena terhambat di ototnya itu yang kontraksi itu. Ayo. Saya lihat dipasangin gelang di sini dengan tulisan gede Forest. Akibat ngebelak jatuh. Ya sudah dirawat lagi. 25, 26, 27 malam. Saya minta pulang karena khotbah minggu kan 29. Jadi tidak boleh pulang, saya bilang pulang. Ya, jadi ya keluarga suruh tanda tangan kalau pasiennya minta pulang. Ini terjadi apa-apa ya jangan teriak di media sosial bahwa malpraktek. Ya. Ini karena pulang. Ya udah tanda tangan aja pulang. Sabtu istirahat, Minggu pelayanan. Dan sampai sekarang. Seperti apa adanya sekarang gitu kan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu maka pasti ada revival. Nah, saya ngalamin revivalnya itu sederhana. Itu jelas sekali. Itu jelas sekali. Switch off. Saya alami itu. Ternyata itu revival. Wow. Apa yang dimaksudkan dengan switch off? Itu kan mengalihkan atau mematikan. Switch off. Apa sih? Apa yang terjadi dalam diri saya? Saya temukan 3 hal. Tuhan membius kemampuan berhitung saya. Itu dibius. Jadi sampai saya tidak bisa mengerti lagi nilai uang. Tidak bisa menghitung lagi nilai uang. Berapapun Tuhan minta, kemampuan berhitung sudah di switch off, sudah dibius. Anda kalau masih hitung-hitungan uang dengan Tuhan, saya berdoa, Anda kena serangan jantung. Supaya berhenti hitung-hitung dengan Tuhan. Anda kalau sudah pernah kolaps, lalu memberi persembahan masih hitung-hitung. Ikutlah jejak saya. Baru tahu rasa ya. Iya. Keluarga di rumah, mereka lihat, wow. Kenapa begitu? Saya pergi ke tempat pelayanan ya, semua orang di depan itu cepecing. Itu ada teman siaran yang di belakang saya. Pastor luar biasa. You nyusul ya kalau sudah henti jantung ya. Uang itu sudah gak ada nilainya. Kalau seseorang belum mengalami sebuah revival, sebuah terobosan dalam hidupnya, itu dia masih menganggap wah uang itu powerful. Begitu Anda ketemu Tuhan, begitu hatimu diubah oleh Tuhan, uang itu tidak ada nilainya. Ya ini jemaat online berkata amin, yang di sini mah diam nggak apa-apa. Saya mendengar itu yang mengikuti online berkata amin ya loh. Kita tunggu transfernya ya. Minta akun gereja ya. Wow. Minggu lalu 10 Desember 2023 saya khotbah di kampus ASMI itu, kampus ungu itu di Prinsip Kemerdekaan Jakarta itu ya. Jakarta itu. Loh,
Jemaat kenapa kebaktian di sini? Mereka kebaktian di kampus. Tadi kan sebuah gedung, lalu pindah. Ternyata ada gambar yang ditampilkan. Gedung bertinggi 3 lantai, 20 meter sedang dibangun dengan lift. Dan tahap 1 sudah selesai. Mereka masih kurang sekitar 400 jutaan untuk tahap 1 selesai. Bukan itu maksud saya. Gembalanya, senior pastornya, gembala senior dan pendirinya, Stephen G. dulu pembicara utama di YHWH Church waktu di awal-awal kita gempur Indonesia dengan nama Bapak YHWH. Dia salah satu pembicara utama. Dia bilang begini, dia antar saya ke mobil, dia pegang bahu saya berkata, "We nothing, kami tidak ada apa-apanya." Dia ngomong pelan-pelan, takut yang di belakang itu kan dengar banyak yang nganter kan. Jemaat saya orang-orang sederhana semua. Tidak seperti gereja yang di sana ada konglomerat. Oh iya saya tahu. Tidak seperti gereja yang di sana dia tunjuk satu di Kelapa Gading. Ada konglomerat banyak. Di sini jemaat saya orang-orang sederhana. Tapi mempersembahkan gedung megah bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Wih, itu saya pulang, kata-kata itu terus menginspirasi. Saya selama ini agak salah ya. Saya berpikir bahwa kalau di gereja ada konglomerat, ada orang kaya, nanti gereja cepat dibangun. Ternyata saya ketemukan ini di Jakarta bukan di Papua, jemaat sederhana bisa bangun gedung 3 lantai, lift dan sebentar lagi selesai. Di Full Gospel itu Natal kemarin saya berkata begini, revival, great harvest selalu didahului dengan financial freedom. Tuhan pasti berkati kita untuk kita melayani Tuhan. Amin. Ya. Dan saya berdoa supaya yang saya alami, jemaat juga alami. Jadi kemampuan untuk berhitung dibius oleh Tuhan. Jadi tidak lagi pakai hitung-hitung. 1, tidak lagi hitung berapa tenaga kita sih buat Tuhan. 3, berapa waktu kita buat Tuhan. Jadi kalau orang sudah mengalami ini ya, ciptaan baru, lahir baru, tapi dia tidak totali buat kerajaan surga. Dia tidak totali melayani Tuhan. Dia belum mengalami new creation. Dia belum mengalami born again. Baru labelnya saja. Baru capnya saja. Tetapi sesungguhnya dia belum pernah mengalaminya. Yohanes pasal 3, Nikodemus, Farisi. Dan kalau kita tahu Yohanes pasal 3, maka itu dari situ muncul ayat yang dahsyat itu. Ayat yang dikhotbahkan Billy Graham di seluruh dunia, Yohanes 3 ayat 16. Kan dari situ kan, dari pertemuan dengan Nikodemus, Yesus mengajarkan born again, born again, born again. Ini Farisi, pakar agama Yahudi, harus lahir baru. Lalu Farisi yang kedua siapa? Rasul Paulus. Dia yang bicara, dia yang menuliskan tema nasional dari YHWH Church. Itu Paulus yang menulisnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi semua di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama semua lewat, yang baru semuanya datang. Amin. Nah siapa dia? Kita sudah tahu kan, dia Farisi. Kejahatannya luar biasa. Dan aneh, orang Farisi bisa melanggar Taurat. Aneh kan? Jadi orang Farisi yang pegang Taurat, yang berkata jangan membunuh, tapi dia bunuh pengikut Kristus. Lah kan aneh itu. Dia Farisi yang pegang Taurat, tapi membunuh. Nah itu hanya agamawi begitu. Memang Taurat tidak bisa mengubah orang jadi baru. Itu
Tidak bisa. Semua yang under law itu pasti gagal. Semua yang under grace pasti ada jalan keluar. Amin. Dia under law, dia pegang Taurat, bunuh orang. Bayangkan itu. Taurat bilang jangan membunuh, dia bunuh saja. Lah Saudi pakai ayat yang mana yang dia bunuh itu coba. Nah, dan hanya sekali jumpa Yesus. Sekali saja. Cukup satu kali saja. Ya. Kita ini tiap minggu ketemu Yesus. Paling tidak ya, dalam konteks ibadah. Dan kalau sampai ada orang Kristen yang tidak pernah jadi baru, Anda itu dibuat dari tanah liat atau terbuat dari baja buatan Krakatau Steel. Ini orang tidak berubah, ini dibuat dari apa? Kalau dibuat dari tanah liat kan gampang diubah ini orang. Ini dibuat dari apa ini orang? Kok susah sekali bro. Ya. Jadi masalah kita itu apa? Religi. Ya. Di sini ada perwakilan agama Kristen. Pastor Roni. Saya ke seluruh Indonesia KKR. Saya kan tidak pernah mempersiapkan khotbah secara tertulis rapi itu kan tidak pernah. Karena itu semua bisa berubah di mimbar. Berubah semua di mimbar. Kecuali saya ke Manado. Udah ngerti sendirilah. Karena di Manado belum khotbah saja. Mereka sudah tahu. Ini pendeta khotbahnya bagus atau tidak. Belum khotbah loh. Baru diajak ngobrol di lobi gereja. Dia sudah tahu. Ini pendeta kelas teologi kita atau jauh. Dia udah tahu tuh. Begitu kita aja ngobrol. Dia tahu teologi kita cetek. Dangkal. Dia pulang. Nah yo. Jadi kalau khusus ini sorry. Kalau ke Manado. Urapan penting sih. Tapi kalau khotbah melebihi Farisi itu kayaknya lebih penting lagi. Sorry teman-teman dari Manado. Itu saya khotbah di gereja. Yang hadir 18 doktor teologi. Sampai saya sebelum khotbah ditanyai dulu. Pastor, cuman S2 ya? Cuman S2? Saya bilang. Ada S3-nya tapi bukan studi. Saya ada S3-nya tapi itu bukan studi. Masa saya hanya bikin tesis 28 lembar lalu S3 saya keluar lalu diwisuda. Kan saya tidak percaya diri itu. Jadi kalau mau dipaksakan taruh DR di depan nama saya iya. Tapi itu bikin saya minder di mimbar. Lebih baik tetap S2-nya saja. Tetapi saya buat 18 S3 berkata amin. Percaya diri dulu itu. Tapi juga tetap grogi. Apalagi begitu khotbah. Dia keluarkan catatan. Siap-siap turun dari mimbar ditanyain itu. Pak Pendeta, itu yang dikhotbahkan tadi. Risetnya dari mana? Ayo. Risetnya dari mana? Filsafat dari mana itu? Ya. Mau bisa jawab atau tidak? Dia tidak tanya ayat. Tidak tanya ayat. Dia kitab suci yang berjalan. Benar. Itu saya khotbah di apartemen Regata. Ini tidak sebut nama tapi pasti kan tahu dong saya ngomong di media sekarang. Itu gembalanya. Sesudah saya khotbah dia di mimbar. Dia bisa sebut lebih dari 50 ayat tanpa baca kitab suci. Dan titik komanya jelas. Jadi sudah khotbah ini dia di mimbar mengkonfirmasi berita. 50 ayat dia sebutkan bahkan lebih. Tepat, sempurna. Mau cari di mana? Seperti itu.
Tetapi kekristenan kita bukan religi. Jadi habit tanpa terobosan, maka kita hanya Kristen tradisi. Religi without breakthrough, ya kita jadi Farisi. Ya, orang yang hebat seperti Farisi. Kamu menyelidiki kitab suci dan kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku, kata Yeshua HaMashiach. Jadi menguasai seluruh kitab suci itu betul. Tetapi semua berpusat pada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu jauh lebih betul. Amin. Karena kitab suci adalah yang tertulis. Tetapi yang hidup, yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang memberkati kita adalah Yesus Kristus. Maka orang bisa punya teologia, orang bisa punya kitab suci without Christ. Dan hidupnya tidak bisa berubah. Tidak bisa. Tidak bisa. Serius. Itu saya punya teman pendeta ya, dari satu daerah, jangan disebutkan, ini saya nanti rasis ya. Sampai sekarang dia pimpin gereja. Ada satu yang dia tidak bisa lepaskan. Mabok. Tidak bisa. Karena kalau kita tegur dia pakai ayat semua. Kitab suci, pastor. Minum anggur. Anggur, pastor. Minum, pastor. Mau apa coba? Sudah, kita mau berdebat sama pendeta itu ayatnya keluar semua. Mau bagaimana aja. Satu kali saya bilang, kamu mabuk. Itu pekerjaan setan. Stop, pendeta. Kau kira mabuk gampang kah? Coba. Dia kira mabuk itu prestasi. Jadi susah. Ya. Orang-orang yang hanya main agama, lihat Eropa itu agama, ya toh, agama semua, susah sekali. Jadi kita bersyukur karena Yeshua HaMashiach menarik kita keluar dari lifestyle agamawi. Maka penyembahan itu bukan lagi ritual, bukan lagi prosesi, bukan lagi di Gunung Gerizim, bukan lagi di Yerusalem, tapi penyembahan kepada Bapa itu di dalam roh, itu bukan lagi agama. Amin. Karena agama bukan lagi, agama itu bukan lagi media untuk membawa kita ke surga, tapi agama itu hanya membuat kita punya status dan punya jubah. Matius pasal 23. Mengerikan sekali. Jadi lifestyle religi versus hidup di dalam roh. Ya, menyembah di dalam roh. Itu beda dengan prosesi. Beda jauh dengan prosesi. 3. Relationship. Jadi yang pertama, masalah besar dalam hidup kita berubah, tantangannya adalah baik yang belum di dalam kekristenan itu hanya inside and outside. Itu aja. Jangan dijelaskan macam-macam, orang akan bingung. Jadi semua orang yang Kristen, semua orang yang ke gereja, sorry to say, hanya bagi dua saja. Yang in Christ and outside Christ. Hanya itu saja. Jadi orang yang ke gereja, yang pertama dia inside Christ, maka dia ciptaan baru. Dia berubah. Tetapi dia ke gereja, tetapi dia di luar Kristus, sampai kapanpun tidak bisa berubah. Ada yang masih mikir ya. Saya ulangi. Supaya ini tidak menyesatkan ya. Kekristenan hanya bagi dua. Yaitu yang di dalam Kristus jadi baru. Dan yang di luar Kristus tapi di dalam gereja. Di luar Kristus tapi rayakan Natal. Di luar Kristus nyalakan lilin Natal.
Nah itu bahaya itu ya. Tapi kita berdoa supaya yang di luar Kristus ini dapat anugerah supaya dia inside Christ. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mazmur 1 ayat 1. Toxic relation. Teman saya pulang kampung ke Medan. Tiba-tiba di telepon saya, Pastor doakan. Ini diliput Medan Pos. Ada apa? KKR, bukan kantor polisi. Ada apa? Ini kan saya kan pulang di kampung. Lalu kan bapak-bapak kan main judi. Lah saya duduk di situ, polisi datang menciduk saya. Saya ditaruh di bak mobil belakang, sekarang saya di kantor polisi, ditahan. Sudah 2 malam. Hah? Pendeta ditahan di kantor polisi 2 malam. Karena duduk dengan orang-orang kampung yang teman-temannya penjudi. Ya polisi tangkap semua dulu, diperiksa dulu ya kan. Dia telepon saya, doakan ini masuk Medan Pos, ini malu. Pendeta main judi. Padahal dia tidak main judi. Dia hanya ada di tempat yang salah. Di tempat yang salah saja diciduk. Apalagi kalau kita punya teman yang toksik ya. Hati-hati. Hati-hati. Jadi relationship itu akan mempengaruhi hidup kita. Maka kitab suci berkata, kita berjalan bersama dengan orang-orang benar. Kita terima berkat kebenaran. Kita sambut nabi. Kita terima berkat nabi, kita sambut seorang murid Tuhan, kita terima berkat seorang murid Tuhan. Maka kita berada di komunitas orang-orang benar yang kita tumbuh bersama, sementara kita impartasi dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita izinkan siapapun yang toksik tidak bisa meracuni hidup kita. Karena Mazmur 1 ayat 1 berkata, masalahnya jangan duduk, jangan berdiri, jangan bersama dengan orang-orang fasik. Itu masalah dalam hidup kita. Kita berdoa satu hal, kita yang sudah born again, yang sudah lahir baru, doa Yesus, Bapa lindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Semua yang baru, terima semua yang baru dari Tuhan. Karena yang lama pergi dan semua yang baru datang dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapa di surga, kami tinggalkan 2023 segera hitung hari saja. Dan kami masuk 2024. Hamba doa buat gereja di tempat ini. Yang kecil jadi besar. Tuhan bawa ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan bawa ke tempat yang lebih tinggi. Lebih besar daripada apa yang kami ucapkan. Lebih besar daripada apa yang kami imani. Karena Tuhan kami tidak terbatas. Kami lewati tahun 2023 dengan tahun penyediaan yang luar biasa. Kami tutup 2023 dengan Jesus Christ, the great danger. Pengubah terbesar, terdahsyat dalam hidup kami. Untuk mempersiapkan kami, memperbesar kapasitas kami. Untuk kami masuk 2024. Haleluya. Kami beriman, kami percaya, kami terima semua yang terbaik yang Bapa sudah sediakan dan terus menyediakan. Revival terjadi di sini, penyediaan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, pewahyuan terjadi di sini, kemuliaan Tuhan didemonstrasikan di sini, mujizat terjadi di sini, keselamatan terjadi di sini. Haleluya. Yesus, pengubah terdahsyat dalam sejarah. Terima kasih buat Natal, karya terbesar. Selamatkan kami dari dosa. Karya terbesar menyertai kami. Immanuel selama-lamanya. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Adonai Yeshua Mashiach.
semua yang telah jadi baru, dan menerima semua yang baru dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Selamat hari Minggu. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang kedua. Ucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya menjadi berkat buat kehidupan kami dan bisa kami aplikasikan menjadi berkat untuk banyak orang. Kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami beri kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita saksikan di HS News minggu ini. Na
Kalau di videonya saya katakan seperti ini. Jangan pernah berpikir seolah-olah Tuhan pernah meninggalkanmu. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkanmu. Tuhan selalu bersama kita. Itu perkataan dia terakhir dan naik ke surga dianya. Dan tahun ini, tahun 2024, Tuhan beserta kita untuk meraih keberhasilan bersama Tuhan. Saudarakan amin. Oleh sebab itu saudara, dengan hormat saya mohon nanti semua pelayan Tuhan jangan pulang, kita akan berfellowship. Akan ada hal yang baru yang akan kita kerjakan, hanya setengah jam saja maksimal, karena nanti sore akan ada rekan kita gereja dari Yes Bekasi Natalan, nanti Pastor Hans yang khotbah. Mari kita angkat tangan kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Syakarala barala 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 barala. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dimanapun kami berada, Tuhan ada di sana. Karena di mana Tuhan ada, di sanalah kami berada. Bahkan tempat yang Tuhan berkati, di sana kami berada. Pekerjaan kami, pekerjaan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang berada beribadah pada siang hari ini, kami orang-orang yang diberkati, baik yang beribadah bersama Zoom lewat keluarga Ibu Fani, Ica, dan akun iPhone dan keluarga Ibu Natali. Kami semua diberkati, berkat yang sama kami terima. Kami percaya hari ini terjadi terobosan dalam hidup kami, dalam ekonomi kami, dalam keluarga kami, dalam finansial kami, dalam seluruh aspek hidup kami. Terjadi terobosan sebab Yesus bersama kami. Berkat Natal ada untuk kami, berlimpah untuk kami. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata.